Konsep levitation bukanlah hal baru. Kita telah mendengar orang-orang tertentu mengangkat tubuhnya atau melayang di udara dengan cara supernormal atau meditasi. Levitation terjadi ketika benda atau tubuh fisik naik ke udara dan melayang bergerak seolah-olah melawan gaya gravitasi. Lalu levitation ini apakah benar-benar nyata? Salam sejahtera dan kebajikan pemirsa. Kembali bersama saya, Neni. Masih banyak anggapan bahwa keajaiban merupakan pelanggaran terhadap hukum alam. Bagaimana seseorang bisa tetap berada di udara dan menentang hukum gravitasi? Levitation digambarkan sebagai hal yang langka, spontan, dan tidak disengaja, meskipun tampaknya beberapa orang melakukannya dengan sesuka hati. Sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang dilakukan secara mendalam terhadap fenomena ini. Ada banyak kasus di mana kita mendengar para master, biksu, atau yogis melayang di udara saat sedang tenggelam dalam meditasinya atau saat melakukan postur yoga tertentu. Marco Polo, orang barat pertama yang secara resmi mencatat pertemuannya dengan para lama Tibet dan menyaksikan fenomena melayang di udara. Kisah nyata lainnya adalah kesaksian dari seorang dokter Swedia yang belajar di Oxford bernama Dr. Judd. Pada tahun 1939, Dr. Judd diundang ke biara Aldebaran untuk merawat seorang lama tinggi. Dia tinggal untuk waktu lama dan menjalin persahabatan yang erat dengan orang Tibet. Suatu hari para biksu membawanya ke tebing, di mana mereka sedang membangun dinding batu. Sekitar 250 meter dari tepi tebing tergeletak sebuah batu besar, dan dokter itu menyaksikan juga ada 19 alat musik yang dipasang membentuk busur, tepatnya 63 meter dari batu. Alat musik lainnya adalah 13 kendang dengan ukuran berbeda, diiringi 6 trompet yang masing-masing panjangnya 3 meter. Kemudian para biksu mulai memainkan drum kecil, lalu instrumen lainnya ikut bernyanyi. Semua biksu melantunkan doa, dan setelah 4 menit batu itu pun mulai bergoyang. Selanjutnya batu tersebut tiba-tiba lepas landas ke arah tebing. Setelah 3 menit pendakian, batu tersebut mendarat ke puncak dinding batu. Para biksu mampu memindahkan 5-6 batu per jam dengan menggunakan metode ini. Dr. Judd memang telah mendengar legenda-legenda praktek levitation, namun terkejut saat ia melihat sendiri di depan matanya. Dia membuat 2 film tentang kejadian tersebut, namun filmnya disita oleh karyawannya segera setelah ia kembali. Anekdot sejarah lain dalam sastra Tibet dan tradisi lisan banyak berbicara tentang mistikus Buddha dengan kekuatan melayang, baik mengangkat tubuhnya atau mengangkat benda-benda melawan gaya gravitasi. Dan menurut peraturan biksu, mereka tidak boleh memberitahu non-biksu tentang levitation mereka. Para biksu Tibet yang mampu melayangkan batu-batu besar diduga menjawab juga rahasia bagaimana piramida atau Stonehenge dibangun. Di belahan bumi berbeda, beberapa mistikus yogis dan master India yang telah mencapai kekuatan spiritual tertentu atau disebut siddhi mampu melayang. Legenda mengatakan bahwa para levitator kuno mampu naik hingga 90 cm di atas tanah. Dikisahkan dalam buku Yogananda Autobiography of Yogi yang terbit tahun 1946, memuat kisah tentang para yogis dan siddhi yang melayang saat melakukan meditasi. Yogananda berbicara tentang Bahduri Mahasaya yang dikenal sebagai orang bijak yang melayang. Ia menulis, tubuh seorang yogi kehilangan kekotorannya setelah menggunakan pranayama tertentu. Kemudian ia akan melayang atau melompat-lompat seperti katak yang melompat.
Bahkan orang-orang suci yang tidak melakukan yoga formal diketahui dapat melayang ketika sedang mengabdi secara intens kepada Tuhan. Orang-orang Eropa juga sudah lama menyadari adanya laity fashion, meskipun pada abad pertengahan dikenal sebagai awal zaman modern dan populernya aliran rasionalisme dan empirisme. Namun masih banyak saksi-saksi dari laity fashion mengundang tanda tanya besar. Ada satu perbedaan besar antara levitator timur dan barat. Levitator barat tidak pernah mengikuti pelatihan khusus untuk mempelajari cara melayang seperti yogis atau biksu. Mereka secara alami akan terbang ke udara setelah mencapai keadaan ekstase keagamaan yang tertinggi. Dalam karya autobiografi Santa Teresa atau Vida dari Avila, diuraikan bahwa ia adalah salah satu biarawati pertama di abad pertengahan yang melakukan laity fashion. Penerbangannya disaksikan oleh 230 pastor Katolik. Teresa sangat rentan melayang di udara saat usianya 40-an, sehingga saudara perempuannya dengan tegas diinstruksikan untuk menariknya ke lantai saat ada tanda pertama melayang. Dia bahkan membebani dirinya dengan batu. Namun sia-sia, Santa Teresa justru merasa sangat malu dengan tindakan laity fashion yang dilakukannya dan berdoa agar hal tersebut berhenti. Dan ternyata hal tersebut semakin berkurang di kemudian hari. Saat itu di abad pertengahan dikenal lahirnya aliran empirisme. Pengangkatan Teresia juga dicurigai dipengaruhi oleh kekuatan jahat atau iblis dan penipuan yang memalukan. Namun pada saat yang sama, banyak orang di sekitarnya yakin pengalaman Teresa benar-benar berasal dari ilahi. Dari berbagai literatur dikisahkan Teresa sudah punya semangat untuk menapaki jalan kemartiran sejak kecil. Namun saat remaja ia berubah setelah banyak membaca novel-novel roman picisan, sehingga kehidupan religiusnya sempat terlupakan. Hingga pada suatu hari ia jatuh sakit parah, dan justru setelah sembuh ia bertekad mempersembahkan hidupnya untuk Kristus dan menjadi biarawati. Selama menjadi biarawati atas ketulusan dan cintanya kepada Kristus yang luar biasa, dia mendapatkan banyak penglihatan, berjuang mempelopori gerakan pembaharuan dalam biara Karmel, dan menjalani kehidupan suci, berdoa, berpantang, berpuasa secara sangat ketat. Orang suci lainnya dari Eropa adalah Santo Yosef dari Cupertino, yang dikenal sebagai pelindung pelajar, penumpang maskapai penerbangan, astronot, angkatan udara, dan navigator. Santo Yosef ini mungkin paling dikenal karena laity fashion-nya. Dia mengalami kesulitan besar di sekolah, dianggap linglung, kurang konsentrasi, dan tidak terlalu cerdas. Namun dia tertarik pada kesucian dan doa sejak usia dini. Disebutkan ia menjadi besar dan kudus bukan karena pengetahuan intelektualnya, tapi kesediaannya memikul salib. Santo Yosef dianugerahi banyak karunia spiritual, memiliki penglihatan akan Tuhan, kuasa menyembuhkan dan membuat mukjizat. Bahkan ini sudah terlihat saat usianya 8 tahun, di mana ia sering mengalami ekstase memandang angkasa saat mendengar suara lonceng gereja. Liku-liku hidupnya yang sulit karena dianggap lambat dan pelupa tak menghentikan semangatnya menekuni teologi moral dan dogmatik. Berbeda dengan teman-temannya, dia selalu memposisikan dirinya ke dalam kerendahan hati, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang kasar dan rendah di biara, seperti membersihkan kandang ternak, pekerjaan bangunan, dan selalu berjalan dengan semangat kemiskinan yang tinggi. Hidup Santo Yosef terus dihiasi dengan serangkaian mukjizat, visitasi, dan ekstasi. Ia bisa langsung masuk ke dalam ekstase saat dipicu oleh suara lonceng gereja, suara paduan suara, atau penyebutan nama Tuhan.
puluhan orang sering melihatnya terangkat dari tanah ketika sedang mempersembahkan misa, sebuah keadaan yang bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya. Dia tidak hanya naik beberapa inci atau 1 kaki dari tanah, tetapi setidaknya pada satu kesempatan dia terbang. Dan masih banyak tokoh-tokoh santo santa yang melakukan Lativation. Pengalaman-pengalaman lain dalam Lativation adalah kisah-kisah praktisi Falun Tafa yang tercatat dalam artikel Minggui. Banyak dikisahkan dalam versi Mandarin saat mereka melayang tanpa disadari atau saat dalam meditasi mendalam. Praktisi-praktisi ini adalah masyarakat biasa dalam berbagai latar belakang. Mereka menempa diri sungguh-sungguh dalam berkultivasi. Meski Lativation masih saja menjadi subjek yang mengundang cemoohan dan menolak penyelidikan serius, namun tidak dapat disangkal, bukti dan saksi yang menguatkan telah dicatat dan diterima sebagai fakta. Lativation adalah salah satu fenomena supernormal yang masih belum terjangkau ilmu pengetahuan. Mampukah ilmu pengetahuan saat ini menjangkau fenomena atau kemampuan supernormal Lativation? Perlu dipertegas bahwa kemampuan supernormal ini merupakan produk alami dari pertumbuhan batin atau diperoleh dari latihan meditasi yang mendalam, bukan disebabkan oleh kekuatan jahat atau trik sulap. Orang yang mempunyai kemampuan supernormal Lativation harus mempunyai nilai moral yang sangat tinggi. Di zaman modern saat ini, kemampuan Lativation sulit ditemukan lagi karena moral manusia yang semakin merosot. Apakah menjadi titik terang bagi kita? Tinggalkan komentar Anda untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.